Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Nasrul Ramadan dengan NIM 111240163. Pada video ini saya akan mendeskripsikan 7 sistem kristal yang mencakup JPLN, JUS, AM, dan SC. Dan juga saya akan menjelaskan tentang notasi bidang dan notasi simbol. Deskripsi saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang JPLN, JUS, AM, dan SC. Pertama, JPLN yaitu adalah dasar pembagian sistem kristal, di mana JPLN itu merupakan singkatan dari J jumlah sumbu, P perbandingan sumbu, L letak atau posisi sumbu, dan N adalah nilai sumbu C. Lalu selanjutnya ada JUS, yaitu jumlah unsur simetri. Jumlah unsur simetri dibagi 3, yaitu sumbu, bidang, dan pusat simetri. Sumbu sendiri dibagi 3 menjadi sumbu utama, sumbu lateral, dan sumbu intermediate. Selanjutnya, cara menentukan kelas simetri dari sistem kristal. Yang pertama, caranya yaitu dengan menggunakan Hermann-Maguin. Hermann-Maguin sendiri didasari oleh nilai sumbu lateral dan intermediate, dan juga ada tidaknya perpotongan bidang dalam sumbu tersebut. Lalu ada cara kedua, yaitu dengan menggunakan cara Schoenflies, yaitu yang didasari oleh nilai sumbu C dan juga bidang simetrinya. Yang pertama kita akan mendeskripsikan sistem kristal isometrik. Pertama-tama kita akan menentukan JPL-nya terlebih dahulu. Mulai dari J, yaitu jumlah sumbu. Jumlah sumbunya itu ada 3. Sumbu A itu menembus ke depan secara horizontal. Lalu sumbu B itu menembus horizontal secara samping. Lalu ada sumbu C dia memotong secara vertikal. Lalu selanjutnya ada perbandingan sumbu. Perbandingan sumbunya karena dia memiliki sisi yang sama, panjang sisi yang sama, dan juga sudut yang sama. Perbandingan sumbunya yaitu sumbu A sama dengan sumbu B sama dengan sumbu C. Lalu selanjutnya ada letak atau sudut yang dibentuk dari dua sumbu. Dari sistem kristal ini dapat disimpulkan bahwa dia membentuk 90 derajat. Kita lihat dari sini 90 derajat, dari sini juga 90 derajat. Jadi dia bisa ditulis perbandingan sumbunya, letak atau posisi sumbunya itu alfa sama dengan beta sama dengan gamma sama dengan 90 derajat. Lalu ada nilai sumbu C. Nilai sumbu C bisa kita dapat dengan memegang seperti ini, memegang sumbu C-nya yang secara vertikal ini, lalu kita putar dan kita akan mendapatkan lampangan yang sama 4 kali. Jadi nilai sumbu C-nya yaitu 4. Selanjutnya kita akan menentukan JUS-nya atau jumlah unsur simetri, dimulai dengan sumbu utamanya. Sumbu utamanya yaitu sumbu C. Kita bisa memegangnya seperti ini secara vertikal. Lalu karena dia itu semua sisi sama, dia berarti semua bidang ini dia bisa dikatakan sumbu C-nya karena sama semua, memiliki panjang yang sama, memiliki sudut yang sama. Dan kita akan hitung jumlah sumbunya yang bisa kita jadikan sumbu utama. Ada 1, kita putar 2, kita putar lagi 3. Ada 3 sumbu utama. Dan cara menentukan nilainya yaitu dengan cara mencari kenampakan yang sama. 1, 2, 3, 4. Jadi bisa kita tulis 3L pangkat 4. Lalu selanjutnya sumbu lateralnya, yaitu kita memegangnya seperti ini. Lalu kita hitung jumlah sumbu lateralnya dengan cara ambil posisi seperti ini. 1,
2 ujung pada ujung dengan ujung, 1, 2, 3, dan 4. Lalu untuk nilainya yaitu kita mencari ketetapan yang sama, 1, 2, 3. Lalu bisa kita inverse seperti ini. Dia akan menunjukkan kenampakan yang sama. Lalu kita cari nilainya lagi, 1, 2, 3. Bisa kita tulis dengan 4L pangkat 3 di atas, 6 di bawah. Lalu selanjutnya ada sumbu intermediate. Yaitu sumbu di antara dua sumbu. Jadi karena sumbu isometrik ini ada 3, ada A, B, dan C, maka di tengah-tengahnya itu dia akan membentuk seperti ini. Karena dia akan membentuk 90 derajat, dan di tengah-tengahnya tuh di sini dia akan membentuk 45 derajat. Kita pegang seperti ini. Lalu kita hitung jumlahnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi dia cara megangnya itu dengan rusuk kita hitung ada 6 jumlahnya. Lalu kita cari kenampakan yang sama atau nilainya, 1, 2. Kita tulis dengan 6L2. Lalu selanjutnya kita akan menentukan bidang simetrinya. Bidang simetri yaitu perpotongan bidang dengan jika kita potong dia akan menunjukkan simetris. Jika kita potong ke sini secara horizontal dia akan simetris. Lalu juga kita akan potong ke sini, dia juga akan simetris. 1, 2, 3, 4. Lalu kita putar juga ada 5, 6, 7, 8, 9. Seperti itu. Bisa kita tulis 9P. Lalu kita menentukan pusat simetrinya. Pusat simetri yaitu ada tidaknya pusat di antara pusat imajiner di tengah-tengah dari sistem kristal ini. Jadi jika kita bayangkan dia akan mempunyai satu titik pusat yang mempunyai panjang antara bawah dan ke samping kiri dengan kanan itu sama, atas dengan bawah itu sama. Jadi dia memiliki pusat simetri dan kita tulis C. Selanjutnya kita akan menentukan HM-nya atau Hermann-Maguin. Cara menentukannya yaitu dengan kita mengambil nilai dari sumbu utama, sumbu lateral, dan sumbu intermediate-nya yang sudah kita dapatkan tadi. Jadi kita tinggal seperti menurunkan dari jus ke HM-nya. Yaitu yang kita dapat dari sumbu utama itu bernilai 4. Jadi kita tulis 4. Dan kita juga menentukan ada tidaknya bidang perpotongan antara sumbu tersebut. Jadi sumbu utama seperti ini, dia memiliki perpotongan bidang yang tegak lurus dengan dia. Jadi ditulis 4/M. M berarti mirror. Lalu selanjutnya sumbu lateralnya seperti ini. Karena dia itu kita inverse tadi, jadi kita tulis 3 bar. Lalu selanjutnya ada sumbu intermediate-nya, kita turunkan juga nilainya yang sudah kita dapatkan tadi itu ada 2. Kita turunkan 2, dan juga dia karena memiliki perpotongan bidangnya, dia akan ditulis per M. Jadi HM-nya itu 6/M, 3 bar, dan 2/M.
akan menentukan SC-nya atau square fleece-nya. Jadi dalam sistem isometrik, cara menentukannya itu dengan ditentukan berapa nilai sumbu C-nya. Jika sumbu C-nya itu bernilai 4, kita akan tulis O, dan jika dia bernilai 2, kita akan tulis dengan T. Karena ini bernilai 4, jadi kita tulis O, dan kita akan menentukan apakah dia mempunyai perpotongan bidang vertikal, horizontal, atau diagonalnya. Karena dia memiliki semuanya, kita akan menulis dengan H. Jadi SC-nya yaitu OH. Lalu setelah kita menentukan HM dan SC-nya, kita dapat menyimpulkan kelas simetri dari sistem kristal ini. Berdasarkan HM dan SC tadi, kita dapat kelas simetrinya yaitu sistem ini, kelas simetrinya yaitu heksotahedral. Lalu lanjut sistem kristal yang kedua yaitu tetragonal. Cara pendeskripsian sistem kristal tetragonal, yang pertama kita akan menentukan JPLN nya. Dari J nya kita ketahui jumlah sumbunya itu ada 3. Sumbu C yang vertikal ke atas, ada sumbu A yang horizontal ke depan, dan ada sumbu B yang horizontal ke arah samping. Lalu untuk perbandingan sumbunya yaitu A sama dengan B, A sama dengan B, tapi tidak sama dengan C karena dia lebih panjang. Lalu selanjutnya ada letak atau posisi sumbu yang merupakan sudut. Dari sudutnya kita bisa lihat ini mentok 90 derajat. Dan juga di sini 90 derajat. Berarti dapat kita simpulkan bahwa sumbu alfanya sama dengan sumbu beta. Sudut alfanya sama dengan sudut beta sama dengan sudut gamanya bernilai 90 derajat. Lalu selanjutnya ada nilai sumbu C-nya. Nilai sumbu C-nya yaitu bisa kita ketahui dari sumbu utamanya, yaitu seperti ini sumbu C-nya. Lalu kita putar, kita cari kenampakan yang sama, ada 1, 2, 3, 4. Nilai sumbu C-nya berarti ada 4. Selanjutnya ada jus. Kita mulai dari sumbu utamanya. Sumbu utamanya dia seperti ini, sumbu C-nya. Lalu kita cari nilainya 1, 2, 3, 4. Berarti kita tulis L pangkat 4. Dan selanjutnya ada sumbu lateralnya, sumbu utama selain sumbu C. Ya seperti ini, ada 1 dan 2. Ada dua sumbu yang bisa kita sebut sebagai sumbu lateral. Berarti jumlahnya ada 2, 1, 2. Lalu kita cari nilainya 1, 2. Berarti kita tulis 2 L pangkat 2. Lalu selanjutnya kita menentukan sumbu intermediate-nya. Sumbu intermediate-nya kita pegang seperti ini. Lalu kita cari nilainya 1, 2. Kita tulis 2 L 2. Oh ya, untuk jumlahnya itu ada 1 dan 2. 1 dan 2. Seperti ini, rusuk dengan rusuk. Selanjutnya ada bidang simetrinya. Kita bisa bayangkan kita memotong bidang ini dan cari mana yang simetris. Itu ada 1 secara horizontal, secara vertikal kita memotong, lalu secara horizontal, lalu ada seperti ini secara diagonal, ada lagi diagonal, lalu seperti ini secara horizontal. Jadi ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita tulis 5P dan kita menentukan pusat simetrinya.
sistem tetragonal ini memiliki pusat simetri karena antara pusat dalam sistem kristal ini dia itu memiliki panjang antara ke atas dan ke bawah itu sama, dan samping kanan samping kiri itu sama. Dan juga seperti ini, saat dia rusuk ketemu rusuk dia itu sama juga panjangnya, berarti dia memiliki pusat simetri, dan kita tulis dengan C. Selanjutnya kita akan menentukan Hermann-Maguinnya. Seperti isometrik tadi kita akan mengambil atau menurunkan dari nilai sumbunya. Yang pertama, nilai sumbu C nya itu ada 4, kita turunkan 4, dan kita lihat apakah ada perpotongan. Jika sumbu utama begini, tadi ada perpotongan bidang seperti ini, berarti dia ada mirrornya, kita tulis 4/m. Lalu selanjutnya ada sumbu lateralnya yang seperti ini, dia bernilai 2, berarti kita tulis 2. Dan karena dia ada perpotongan yang tegak lurus dengan dia, maka kita tulis M, kita tulis 2/m. Lalu selanjutnya ada sumbu intermediate-nya yang tadi seperti ini. Lalu kita tulis 2, dan kita tentukan apakah dia memiliki bidang perpotongan yang tegak lurus dengan dia, dan ada, berarti kita tulis 2/m. Jadi Hermann-Maguinnya itu 4/m, 2/m, 2/m. Selanjutnya kita akan menentukan SC-nya. Berbeda dengan isometrik tadi, sistem selain isometrik ditentukan dengan cara nilai sumbu lateral dan sumbu intermediate-nya. Jika dia bernilai lebih dari 2, dia akan ditulis D atau diedris. Dan jika dia kurang dari 2, dia akan ditulis C atau siklik. Dan karena sumbu lateral dan sumbu intermediate-nya dan sistem ini bernilai 2, kita akan tulis dengan D, diedris. Lalu kita notasikan dengan nilai sumbu C-nya, jadi D 4 kecil di bawah. Lalu kita tentukan apakah dia memiliki bidang perpotongan vertikal, horizontal, dan diagonal. Dan tetragonal ini memiliki semua bidang perpotongan, jadi dari vertikal, horizontal, dan diagonal. Jadi kita tulis dengan H. Jadi SC tetragonal yaitu D4H. HM dan SC tadi dapat kita simpulkan bahwa kelas simetri dari sistem yang tetragonal satu ini yaitu di tetragonal bipiramidal dengan sistem kristal heksagonal. Yang pertama-tama seperti biasa kita akan menentukan JPLN-nya. Dari J-nya itu jumlah sumbunya, yaitu ada 4, berbeda dengan isometrik dan tetragonal. Sumbunya itu seperti ini, sumbu C, lalu dia ada 3 garis imajiner seperti ini. Jadi ini adalah sumbu A, ini sumbu D, ini sumbu B. Jadi jumlah sumbu heksagonal itu ada 4, A, B, C, dan D. Lalu kita menentukan perbandingan sumbunya, perbandingan panjang sumbunya, yaitu karena sumbu A, D, dan B tadi sama, berarti kita tulis A sama dengan D sama dengan B, tapi tidak sama dengan C, karena sumbu C itu vertikal seperti ini. Lalu kita menentukan letak atau sudutnya. Sudut yang dibentuk dari heksagonal ini yaitu alfa, beta sama dengan 90 derajat, sedangkan gamanya bernilai 120 derajat, yaitu kita dapatkan dari
Jika dia sudut alfa, yaitu berarti dia perpotongan antara B dan C. Yang kita dapatkan dari tadi itu sumbu B dengan sumbu C yang ke atas vertikal, dan dia akan membentuk seperti ini, berarti dia 90 derajat. Dan untuk betanya juga sama, perpotongan A dengan C nya. Lalu untuk gamanya itu berbeda, yaitu 120 derajat, karena gamma itu perpotongan antara sumbu A dengan sumbu B nya, yang kita dapatkan dari ini sumbu B nya, lalu dengan sumbu A nya dia akan membentuk seperti tumpul seperti ini, yang kita ambil di sela ini, yaitu menunjukkan 120 derajat. Lalu selanjutnya ada nilai sumbu C nya. Nilai sumbu C nya kita dapat itu ada 6. Cara menentukannya yaitu kita pegang sumbu utamanya seperti ini, lalu kita cari nilainya atau kenapan yang sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi nilai sumbu C nya yaitu 6. Selanjutnya kita menentukan jusnya. Yang pertama ada sumbu utamanya, seperti yang kita sudah dapatkan tadi. Sumbu utamanya itu seperti ini, jumlahnya 1 dan nilainya ada 6, jadi kita tulis L pangkat 6. Lalu selanjutnya sumbu lateralnya itu selain sumbu C nya, jadi ada 1, 2, 3. Jumlah sumbu lateralnya itu ada 3, karena ada 3 sumbu yang bisa dijadikan sumbu lateral. Lalu untuk nilainya ada 1, 2, kita tulis 3, L pangkat 2. Lalu selanjutnya ada sumbu intermediate-nya, karena tadi sumbunya itu diantara rusuk-rusuk, kita mendapatkan sumbu intermediate-nya itu di tengah-tengah sumbu tersebut, yaitu di sini 1, 2, dan 3. Lalu untuk nilainya sendiri yaitu ada 1, 2, berarti kita tulis 3, L pangkat 2. Dan untuk bidang simetrinya yaitu bisa kita dapatkan dari mencari perpotongan bidang yang simetris, 1, 2, 3, dan juga dia ada 4, 5, 6. Nah, selanjutnya ada satu lagi di sini 7, berarti dia memiliki 7 perpotongan bidang, bisa kita tulis 7P, dan dia memiliki pusat simetri. Kenapa? Karena dia itu saat dia mempunyai rusuk, dia itu juga bertemu dengan rusuk, dan bidang juga ketemu dengan bidang, yang artinya panjang antara titik imajiner yang ada di tengah-tengah sistem kristal ini memiliki panjang yang sama, bisa kita tulis dengan C. Kita menentukan Hermann-Maguinnya. Hermann-Maguinnya itu kita bisa ambil dari atau turunkan dari nilai sumbunya. Ya, sumbu utama kita nilai 6, kita tulis 6, dan dia memiliki perpotongan bidang, kita tulis dengan 6/m. Lalu selanjutnya ada sumbu lateralnya. Sumbu lateralnya itu dia bernilai 2, kita tulis 2, dan karena ada perpotongan bidangnya yang tegak lurus dengan dia, kita tulis 2/m. Lalu selanjutnya ada sumbu intermediate-nya juga sama, dia bernilai 2 dan dia memiliki perpotongan bidang yang tegak lurus dengan dia, seperti ini, memotong seperti ini. Lalu jadi Hermann-Maguinnya yaitu 6/m, 2/m, 2/m. Ini ada scrolling phase-nya, bisa kita tentukan dari nilai sumbu lateral dan sumbu intermediate-nya. Jika dia bernilai 2 atau lebih, dia dituliskan dengan D. Karena heksagonal memiliki
nilai sumbu utamanya itu nilai sumbu lateral dan intermediate-nya itu 2, kita tulis dengan D. Lalu kita ambil dari nilai sumbu utamanya, kita tulis D karena dia sumbu utamanya bernilai 6, D 6. Dan apakah dia memiliki pemotongan bidang horizontal, vertikal, atau diagonal. Karena dia memiliki semuanya dari vertikal, diagonal, dan juga horizontal, kita tulis dengan H. Berarti SC nya yaitu D6H. Dapat kita simpulkan bahwa klasimetri dari berdasarkan HM dan SC nya yaitu di heksagonal bipiramidal. Lalu sistem kristal yang keempat ada trigonal. Pertama-tama seperti biasa kita menentukan JPLN-nya terlebih dahulu. Dia itu sama seperti heksagonal, dia memiliki jumlah sumbu 4. Ada A, ada B, ada C, dan D. Lalu untuk perbandingan panjangnya itu sumbu A dengan sumbu A dengan sumbu D-nya, lalu dengan sumbu B-nya itu memiliki panjang yang sama. Jadi kita tuliskan dengan A sama dengan B sama dengan D, dan untuk C-nya itu tidak sama karena dia lebih panjang vertikal. Berarti tidak sama dengan C. Untuk perbandingan letak atau posisi sumbunya itu bisa kita dapatkan dari sudut alfa, beta, dan gamanya. Alfanya itu dia tidak membentuk 90 derajat, dan juga beta dan gamanya tidak membentuk 90 derajat. Karena trigonal ini merupakan segitiga, dia tidak mungkin untuk membentuk 90 derajat karena total dari seluruh sudutnya itu dia 180 derajat. Jadi dia tidak mau dia harus membentuk sudut selain 90 derajat agar dia bisa membentuk segitiga seperti trigonal ini. Lalu selanjutnya nilai sumbu C nya kita dapatkan dari sumbu utamanya seperti ini. Lalu kita cari nilainya 1, 2, dan 3. Nilai sumbu C nya yaitu 3. Selanjutnya kita akan menentukan jus-nya. Mulai dari sumbu utamanya seperti tadi, kita megang seperti ini. Seperti ini. Kita cari kenapan yang sama. 1, 2, dan 3. Dan pada sistem trigonal ini, pada sumbu utamanya kita bisa inverse seperti ini. Kita cari nilainya 1, 2, 3. Nilai inverse-nya itu 3, berarti dari 3 tambah 3 berarti 6. Berarti kita tulis karena jumlahnya itu 1, sumbu utamanya kita tulis L pangkat 3, terus kita tulis di bawahnya, kita tulis di bawah pangkatnya itu 6. Selanjutnya ada sumbu lateralnya, kita pegang seperti ini sumbu lateralnya. Kenapa tidak seperti ini? Karena dia itu membentuk sumbunya yaitu diagonal seperti ini, dan kita itu harus megangnya secara vertikal seperti ini, seperti ini. Jadi ada sumbu A, D, dan B. Kita pegang salah satu sumbunya, sumbu A nya secara lurus vertikal. D itu kita cari nilainya 1, 1, dan ternyata dia tidak memiliki kenampakan yang sama. Berarti dia tidak mempunyai nilai yang dalam hal ini kita tidak usah tulis. Lalu untuk sumbu intermediate-nya yaitu sumbu di antara dua sumbu. Jika dia sumbu A nya seperti ini, sumbu D nya seperti ini, berarti dia memiliki tengah-tengah pada sini, tengah-tengahnya seperti ini. Jadi kita megangnya seperti ini.
dan dia jumlahnya itu ada 3, 1, 2, 3. Jadi rusuk ketemu bidang. Caranya seperti ini. Dan kita cari nilainya 1, 2. Kita tulis 3L pangkat 2. Nah, selanjutnya ada sumbu intermediate bidang simetrinya. Kita cari 1, lalu kita putar sini 2, 3, 4. Kita bisa tulis 4P dengan dia. Untuk pusat simetrinya sistem trigonal ini dia tidak ada, karena dia berbentuk segitiga yang basisnya seperti segitiga. Dia itu tidak dapat berdiri atau berada di tengah-tengah, karena antara panjang di sini dengan di sini itu dia berbeda. Jadi dia tidak memiliki pusat simetri. Lalu selanjutnya ada HM atau Hermann Maguin. Kita tentukan dengan menurunkan nilai sumbu yang tadi, tapi sumbu utamanya itu kita tulis dengan 6 bar, karena dia menunjukkan inverse tapi dengan kenapakan yang berbeda. Lalu kita tulis sumbu lateral tidak ada. Nilai sumbu intermediate-nya itu ada 2. Kita tulis 2 dan kita tentukan apakah dia memiliki perpotongan bidang yang tegak lurus dengan dia, seperti ini. Dan dia memiliki perpotongan bidang seperti ini, berarti kita tulis dengan 2/m. Lalu untuk SC nya kita tentukan dari nilai sumbu lateral dan sumbu intermediate nya. Karena dia memiliki nilai sumbu intermediate nya 2, kita tulis dengan D. Lalu nilai sumbu C nya kita tulis dengan notasi di bawah D 3, dan kita tentukan apakah dia memiliki perpotongan bidang vertikal, horizontal, atau diagonal. Dalam trigonal dia memiliki vertikal, diagonal, dan juga horizontal. Berarti kita tulis dengan H. Jadi SC nya itu D3H. Dapat kita simpulkan dari HM dan SC nya, kelas simetri dari sistem trigonal satu ininya itu adalah bitetragonal bipiramidal. Selanjutnya sistem yang kelima itu ada ortorhombik. Berbeda dengan tetragonal, dia memiliki 2 sumbu yang panjangnya sama. Untuk ortorhombik ini 3 sumbunya itu memiliki panjang yang berbeda. Dan kita menentukan JPLN nya. Pertama, jumlah sumbunya itu ada 3, ada A, ada B, ada C. Lalu untuk perbandingan sumbunya, sumbu A tidak sama dengan sumbu B, tidak sama dengan sumbu C. Lalu untuk letak atau sudutnya, itu dia membentuk 90 derajat. Bisa kita lihat 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat. Berarti kita tulis dengan alfa sama dengan beta sama dengan gamma sama dengan 90 derajat. Kita tulis selanjutnya kita tentukan nilai sumbu C nya itu dengan cara seperti ini. Terus selanjutnya ada nilai sumbu C nya, yaitu bisa kita dapatkan dengan cara seperti ini. Kita pegang sumbu utamanya atau sumbu C nya, kita putar, cari kenapakan yang sama. 1, 2. Berarti dapat kita simpulkan bahwa nilai sumbu C nya ada 2. Selanjutnya kita menentukan jus-nya. Pertama dari sumbu utamanya itu seperti ini. Lalu kita cari kenampakan yang sama atau nilainya 1, 2. Kita tulis dengan L pangkat 2. Saja ada sumbu lateralnya seperti ini, atau kita pegang seperti ini. Karena dia itu sumbunya yang sumbu ini
tidak sama dengan sumbu ini, maka tidak bisa seperti ini, maka dia cuma ada satu, dan untuk nilainya itu ada 1, 2. Kita tulis dengan L pangkat 2. Dan karena dia itu tidak memiliki sumbu di antara dua sumbu ini, karena dia itu saat kita bayangkan sumbu A dengan sumbu B nya itu dia tidak membentuk seperti tetragonal. Jadi kita menentukan sumbu intermediate-nya itu dengan cara seperti ini. Yang kita dapatkan nilainya itu 1, 2. Kita tulis dengan L pangkat 2. Soalnya ada bidang simetrinya, itu ada 1, 2, dan 3. Kita tulis dengan 3P, dan dia memiliki pusat simetri karena saat kita bayangkan titik di tengah sistem kristal ini, yaitu panjang antara bawah dengan atasnya itu sama, lalu juga di sini sama, sini juga sama. Jadi dia memiliki pusat simetri, kita tulis dengan C. HM nya yaitu kita turunkan dari nilai sumbu utama, lateral, dan intermediate-nya kita dapatkan 2/M, 2/M, 2/M. Kenapa M? Karena dia memiliki perotongan bidang yang tegak lurus dengan sumbu tersebut. Sumbu utama perotongan bidangnya di sini, dan sumbu lateral potongan bidangnya di sini, dan sumbu intermediate-nya potongan bidangnya di sini. Selanjutnya ada SC, karena sumbu lateral dan sumbu intermediate-nya dari ortorhombik ini bernilai 2, bisa kita tulis dengan D. Lalu kita notasikan dengan nilai sumbu C-nya. Kita tulis dengan D 2, dan kita tentukan apakah dia memiliki perpotongan bidang vertikal, horizontal, atau diagonal. Pertama, dia vertikal, dia punya, dan horizontal dia punya. Dan kita tuliskan dengan H. SC-nya yaitu D2H. Dari HM dan SC-nya dapat kita simpulkan bahwa kelas simetri dari sistem ini yaitu orthorhombic bipiramidal. Selanjutnya ada sistem kristal yang kelima, yaitu sistem kristal monoklin. Sebelum saya lanjut untuk mendeskripsikan, saya akan menjelaskan mengapa sumbu C itu seperti ini dan tidak seperti ini. Kenapa tidak seperti ini? Karena dia itu tidak, sumbu yang dibentuk itu tidak tegak lurus. Jadi dia akan membentuk diagonal seperti ini. Dan kita akan mencari sumbu lain yang dia itu tegak lurus. Dan kita temukan sumbu ini. Dan kenapa tidak sumbu ini? Karena sumbu ini lebih panjang daripada sumbu ini. Lalu lanjut kita menentukan JPLN-nya. Jumlah sumbunya itu ada 3, ada C, ada B, dan juga ada A. Lalu perbandingan sumbunya yaitu A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C, karena dari sumbunya itu berbeda semua. Misalnya ada letak atau sudut yang dibentuk, itu ada alfanya yaitu sumbu C dengan sumbu B nya itu akan membentuk seperti ini, yang membentuk 90 derajat. Dan juga sumbu sumbu betanya, dari sumbu C dengan sumbu B yang diagonal seperti ini, dengan sumbu A yang diagonal seperti ini, itu akan membentuk seperti ini. Dan kita bisa tegak luruskan, dia akan membentuk 90 derajat juga. Jadi alfa beta itu sama dengan 90 derajat, tapi gamanya itu tidak sama dengan 90 derajat, karena dia akan
jika dia 90 derajat dia akan membentuk ortorombik seperti yang tadi, dan dia itu jika dia ingin membentuk monoklin dia itu harus mempunyai kemiringan, dan itu tidak mungkin 90 derajat. Lalu untuk nilai sumbu C nya yaitu seperti ini, 1 dan 2. Ada kita menentukan jusnya itu dari sumbu utama terlebih dahulu. Ada satu, lalu nilainya ada 1, 2, kita tulis L pangkat 2. Lalu untuk sumbu lateralnya itu tidak ada. Lalu untuk sumbu intermediate-nya juga tidak ada, karena jika sumbu lateralnya itu kita bayangkan seperti ini, jika dia diputar atau dicari kenampakan yang sama, itu dia tidak punya kenampakan yang sama, berarti dia tidak punya nilai, yang berarti sama halnya seperti trigonal tadi, tidak usah ditulis. Lalu untuk sumbu intermediate-nya itu juga sama, yaitu tidak memiliki kenampakan atau nilainya, atau tidak memiliki nilai, maka tidak usah ditulis. Lalu untuk perpotongan bidangnya dia itu ada 1 di sini secara vertikal, dan jika kita lihat tidak ada perpotongan bidang lagi yang simetris, kita tulis P. Lalu untuk pusat simetrinya kita tulis dengan C, karena antara titik di tengah, titik imajiner yang berada di tengah sistem kristal ini, yaitu memiliki panjang atas ke bawah dan kanan dan kiri itu sama, jadi dia memiliki pusat simetri. Selanjutnya kita menentukan HM ya, karena monoklin ini tidak mempunyai nilai sumbu lateral dan sumbu intermediate, yaitu berarti tidak sama dengan diedris, kita tulis dengan C, siklik. Lalu kita notasikan lagi dengan nilai sumbu C nya yaitu 2, kita tulis dengan C 2, dan karena dia memiliki potongan di bidang vertikal kita tulis dengan H, jadi HM nya itu C 2H. Dapat menentukan kelas simetri dari sistem kristal ini. Berdasarkan HM dan SC tadi dapat kita simpulkan bahwa kelas simetrinya yaitu adalah prismatik. Sistem kristal yang terakhir yaitu triklin. Kita pertama-tama akan menentukan JPLN nya. Dari JPLN nya sendiri yaitu jumlah sumbunya itu ada 3, ada sumbu C, ada sumbu A, dan sumbu B. Untuk letaknya yaitu untuk panjangnya sendiri yaitu sumbu A tidak sama dengan sumbu B, tidak sama dengan sumbu C. Lalu untuk letak atau sudutnya yaitu semua sudut tidak menunjukkan 90 derajat. Untuk nilai sumbu C nya itu juga tidak ada, yang berarti 0. Untuk triklin ini dia tidak memiliki sumbu utama, tidak memiliki sumbu lateral, dan tidak memiliki sumbu intermediate, berarti tidak usah kita tulis. Lalu untuk perpotongan bidangnya juga tidak ada, dan untuk pusat simetrinya dia itu mempunyai pusat simetri, berarti kita tulis dengan C, hanya C saja. HM nya karena dia tidak memiliki nilai sumbu lateral atau sumbu intermediate nya, untuk triklin ini dia itu HM nya ada 2, jadi antara dia memiliki pusat simetri atau tidak. Karena dia memiliki pusat simetri kita tulis dengan 1 bar. Dan untuk SC nya juga dia hanya memiliki 2, yaitu yang pertama ada CI yang memiliki pusat simetri, dan hanya strip itu tidak memiliki pusat simetri. Dan karena
sistem kristal ini memiliki pusat simetri, kita tulis dengan CI. Lalu dapat disimpulkan dari AM dan SC-nya bahwa kelas simetri dari sistem kristal ini yaitu ada pinakoidal. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang notasi bidang. Seperti yang bisa dilihat ini, jika dia menembus sumbu A, dia bisa ditulis dengan 100. Jadi 3 angka di sini menunjukkan yang huruf pertama adalah angka pertama adalah sumbu A, kedua B, ketiga C. Dan jika ini sumbu A, berarti sumbu B. Bisa kita tulis dengan 0, 1, 0. Dan untuk sumbu C-nya bisa kita tulis dengan 1, seperti ini 0, 0, 1. Jadi jika dia menembus sumbu A, dia akan ditulis 100, sumbu B 010, dan sumbu C 010. Dan sekarang untuk versi yang memiliki 4 sumbu, bisa kita lihat di sini, karena dia itu heksagonal, yang dimana sumbunya itu diantara rusuk-rusuk, di rusuknya. Jadi satu bidang ini dia itu akan dilewati 2 sumbu A, sumbu A mana? Sumbu A yang dia itu ke sini, dan sumbu B yang arah ke sini. Jadi kita tulis dengan 1, 1, 1, 1, 0, 0. Dan untuk ini yaitu 0, 1, 0, 1, karena dia dilewati oleh sumbu B dan sumbu D. Dan untuk yang ini 1, 0, 0, 1 karena dia dilewati oleh sumbu A dan sumbu D. Untuk di atasnya itu dia 0, 0, 1, 0, yang dimana bidang ini dilewati sumbu C, seperti itu. Selanjutnya untuk notasi simbol itu dalam pendeskripsian mineral itu ada 5. Yang pertama, dia itu berbentuk bulat seperti ini. Dia itu mempunyai nama digair. Dan untuk yang kedua itu ada segitiga, itu mempunyai nama trigair. Dan 4 tetragair, dan seterusnya. Dan notasi simbol ini mempunyai fungsi untuk seperti menandakan bahwa suatu sumbu tersebut mempunyai beberapa kenampakan yang sama. Jika simbol yang ini berarti dia memiliki 2 kenampakan yang sama, dan jika segitiga dia memiliki 3 kenampakan yang sama, dan seterusnya. Dan untuk simbol yang seperti ini, untuk simbol seperti heksagonal dan ada segitiga di dalamnya, itu menandakan bahwa sumbu tersebut dapat diinvers, seperti itu. Mungkin cukup dari saya tentang pendeskripsian mineral mulai dari JPLN, JUS, HM, SC, lalu penjelasan tentang notasi bidang dan simbol. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.